Di dalam keterangan keterangan pernyataan daripada terdakwa di situ mengatakan menggadaikan kedaulatan, tidak peduli soal anggaran Menteri Pertahanan. Halo Prabowo, gitu saya dengar tadi. Pertanyaan saya, apakah dengan adanya IKN sekarang ini, karena kebetulan di Kalimantan itu ada 2 negara tetangga, ada yang disebut Brunei Darussalam, ada Malaysia, dan yang saya sebutkan di awal tadi, yang jauh dari Kalimantan itu ada RRC. Apakah 3 negara ini dengan adanya IKN mereka berbondong-bondong seperti seakan-akan ingin menguasai kedaulatan IKN itu atau negara kita? Masyarakat Brunei, Malaysia atau RRC yang seperti dikhawatirkan dalam video ini. Itu tidak benar, Pak. Itu bohong. Karena kenapa saya bisa katakan begitu? Hampir sekitar 50% ke atas warga Malaysia juga di sana banyak warga Dayak. Di Brunei pun juga itu merupakan wilayah masyarakat Dayak. Di Brunei dan Malaysia itu masyarakat Dayak. Dan kami yakin mereka tidak akan melakukan itu untuk merusak kedaulat NKRI. Karena wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Brunei itu penduduknya mayoritas bersuku Dayak. Ya, sudah. Sudah cukup. Ya. Tidak ditanya apa yang membuat suara ini bilang tidak. Saya tidak tahu apa coba yang lebih faktual. Oke, cukup dari saya, dilanjutkan. Budaya yang dulu seperti apa? Prinsip-prinsip apa? Iya, bagi kami masyarakat Dayak, tanah itu adalah ibu. Karena di situ dari tanah, karena mayoritas kami adalah bertani dan berkebun, kami hidup dari tanah. Kami hidup dari air. Jadi ketika ada yang menghina wilayah kami, maka kami tidak akan menerima. Kami sangat tersinggung dan kami sangat marah. Seperti itu karena tanah dan air wilayah kami adalah merupakan ibu bagi kami. Kami dilahirkan dari situ, kami makan dari situ. Ketika wilayah kami dianggap tempat yang terkutuk, maka kami akan bereaksi untuk marah. Kami sangat marah ketika daerah kami dikatakan seolah-olah tempat yang sangat buruk, tempat yang banyak hantu, tempat banyak jin, banyak kuntilanak, banyak genderuwo. Itu semua adalah bohong, itu adalah hoax. Karena sampai sekarang saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk yang disebutkan itu. Iya, itu adalah salam khas Dayak dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Seperti itu. Izin melanjutkan, Majelis. Saudara saksi tadi ada menerangkan bahwasanya ada membuka channel Bang Edi Channel itu, channel YouTube Bang Edi Channel ya. Iya. Nah, apakah saudara saksi ada melihat film-film yang di-upload di channel itu yang terkait dengan pemindahan IKN? Ada berapa video di situ? Atau hanya satu saja yang Ibu lihat? Ya, beliau ini kan ada izin ya. Pelan-pelan sedikit. Iya. Ibu kan ada buka channel Bang Edi Channel. Di situ kan ada tayangan-tayangan video. Berapa video yang Ibu telah lihat di channel tersebut terkait dengan IKN? Gak ada pernah lihat, Pak. Ya.
Saya tidak pernah lihat video yang lain, Pak. Enggak, cuma Karena video intinya pasti yang sama. Pasti sama tadi untuk ditayangkan menunjukkan, itu. iya. Ibu ada baca judulnya apa di situ? Iya, Bu. Ada baca judul video tersebut, Bu? Tidak ada, Pak. Enggak ada ya. Oke. Ini dari BAP Ibu, ternyata Ibu juga ada channel YouTube ya? Iya. Yang jadi pertanyaan saya, apa tujuan seseorang itu mau bikin channel YouTube? Untuk menyampaikan apa gitu? Seorang membuat channel YouTube, Pak, tergantung dengan motivasi masing-masing. Kalau saya punya channel YouTube, Konten. saya dulu awalnya untuk publikasi tentang potensi-potensi daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentang kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, juga kegiatan harian saya secara pribadi untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Memberikan masukan ya. Bisa Iya. juga kita menyampaikan pendapat pribadi kita ya, Bu. Oke, terkait channel tersebut, apa kompensasi yang didapat Ibu sebagai YouTuber ya biasanya itu dari YouTube-nya sendiri? Kalau saya secara pribadi, Pak, selama ini nggak paham tentang apa ada penghasilan atau apa dari YouTube. Karena memang saya punya akun YouTube itu sudah lama, sejak 2009. Itu kebanyakan mengupload kegiatan-kegiatan pemerintahan sebenarnya. Karena waktu itu saya bekerja sebagai staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Terkait tadi Ibu membuka channel Bang Edi channel, apa Ibu juga udah ngecek berapa subscribernya atau gimana? Di situ ada Ibu lihat tidak? Saya nggak pernah melihat itu, Pak. Oke. Iya. Terkait yang video Ibu tonton, apa Ibu juga ada membuka komentar-komentar di situ? Tidak ada. Nggak ada. Dilanjutin. Izin majelis saya menambahkan sedikit. Saudara saksi, lihat saja ke depan. Tadi kita sama-sama mendengar video yang ditampilkan di persidangan. Di situ saya mendengar tadi bunyinya begini. Jadi yang membangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari Purwokerto, dari mana? Bayumas, dari Cina, Bos. Pengembang-pengembang Cina yang mengembangun di sana. Bukan tidak masalah, rugi kosong enggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Nah gitu. Warga RC tinggal di sana. Gitu tadi kita dengar. Pertanyaan saya pada saksi, apakah dengan adanya IKN yang sekarang ini yang sudah jadi undang-undang dan sudah jadi disahkan, apakah benar di sana warga negara RRC yaitu Cina jadi berbondong-bondong ke sana? Sampai saat ini, Pak, saya tidak pernah melihat warga RRC ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik itu sebagai pendatang maupun sebagai ibaratnya kontraktor atau pebisnis atau apapun, kami tidak pernah melihat ada warga RRC di sana. Tidak ada. Nah, kita didengar tadi di video yang ditampilkan di depan. Ini coba tolong dipikirin. Mas sampai segitunya sih kalian cari uang? Di dalam keterangan keterangan pernyataan daripada terdakwa di situ mengatakan menggadaikan kedaulatan, tidak peduli soal anggaran Menteri Pertahanan. Halo Prabowo, gitu saya dengar tadi. Pertanyaan saya, apakah dengan adanya IKN sekarang ini,
Karena kebetulan di Kalimantan itu ada 2 negara tetangga. Ada yang disebut Brunei Darussalam, ada Malaysia. Dan yang saya sebutkan di awal tadi, yang jauh dari Kalimantan itu ada RRC. Apakah 3 negara ini dengan adanya IKN mereka berbondong-bondong seperti seakan-akan ingin menguasai kedaulatan IKN itu atau negara kita? Masyarakat Brunei, Malaysia atau RRC yang seperti dikhawatirkan dalam video ini. Itu tidak benar, Pak. Itu bohong. Karena kenapa saya bisa katakan begitu? Hampir sekitar 50% ke atas warga Malaysia, juga di sana banyak warga Dayak. Di Brunei pun juga itu merupakan wilayah masyarakat Dayak. Di Brunei dan Malaysia itu masyarakat Dayak. Dan kami yakin mereka tidak akan melakukan itu untuk merusak kedaulatan NKRI. Karena wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Brunei itu penduduknya mayoritas bersuku Dayak. Ya, sudah. Saudara juga harus bisa memastikan. Sudah cukup. Budaya atau Ya. karena yang saya tahu Pak yang menerangkan sesuatu yang sebenarnya tidak Bu. Tanya Bu, dosa besar. Tidak ditanya ada yang membuat suara ini bilang tidak Bu. Saya ini tidak tahu Bu apa itu. Coba yang lebih faktual. Kasihan Bu Pak. Oke, cukup dari saya, dilanjutkan. Mohon izin Yang Mulia, saya lanjutkan sedikit. Saudara saksi, tadi saya tertarik ada pernyataan saudara saksi menyebutkan ada syukuran yang dihadiri oleh Bupati, tertarik menyambut positif dan mendukung ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, saya tertarik dengan ibu sampaikan tadi, saudara saksi ikut langsung dalam acara tersebut. Tadi ada salah satu bupati saudara saksi sebutkan. Apakah saudara saksi ikut langsung dalam acara tersebut? Saya berada di lokasi dan Lokasi. saya adalah salah satu inisiator pelaksana dari kegiatan syukuran tersebut bersama dengan Ketua Lembaga Adat Pasir, Pak Musa. Baik, saya tanya lagi saudara saksi. Siapa saja? Apakah ada dari tokoh masyarakat? Apa dari masyarakat yang mana, tokoh ulama maupun dari tokoh masyarakat, tokoh adat? Apakah ada ikut semua dalam tersebut? Ada dari tokoh masyarakat dan juga dari tokoh agama ikut hadir. Hadir. Dan beberapa ormas. Menyambut positif artinya. Iya. Nah, saya tanya lagi saudara saksi, ini yang pertanyaan. Tadi saksi pernah ikut dalam menyatakan keberatan pernyataan Edi Mulyadi dalam video tersebut. Apakah saksi turun langsung dan menyatakan langsung di dalam berita atau bagaimana? Apakah ada saksi ada membawa data tersebut? Iya, saya ikut serta langsung. Ikut serta langsung? Iya. Siapa saja yang di antara saudara saksi menyampaikan tersebut itu? Saya sendiri, Pak Abriantinus, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan, terus Pak Musa, Ketua Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara, beserta rekan-rekannya, demikian juga dengan Ibu Lampang Bilung, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Kota Balikpapan, beserta seluruh anggotanya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan, saudara saksi mempunyai data ataupun video yang saudara saksi miliki turun langsung tersebut, atau punya data foto atau bagaimana? Ada. Ada videonya. Kalau memang diperkenankan majelis, saksi ada membawa langsung data-data yang tersebut di lapangan menurut saudara saksi. Tadi sudah ya. Mungkin foto-foto aja cukup mungkin Pak. Ini ada print out saya bawa. Ya. Baik. Siap. Iya.
Karena saksi ini kan turun langsung lapang. Kalau memang itu tidak apa-apa, kami mengikuti majelis. Iya, ya, siap. Siap yang mulia. Cukup yang mulia. Satu lagi majelis, satu saja. Tadi dalam catatan saya ini terselip ini, saya pastikan ke saudara saksi, bahwa dari tayangan video akun Bang Edi Channel tadi, saudara juga melihat komentar-komentar dalam video YouTube tersebut. Betul? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, seingat saksi, poin-poin apa dalam komentar itu? Seingat saksi? Kurang lebih beberapa lah. Dari yang duduk di sebelah Pak Edi Mulyadi itu, kalau tidak salah namanya Pak Azam ya. Pak Azam, itu yang mengatakan hanya monyet. Sampai Edi Mulyadi, siapa yang mau tinggal di sana? Mau nggak lo tinggal di sana? Tadi ditanya itu komentar di bawah itu. Iya, komentarnya hanya monyet. Bukan, maksudnya ini yang saudara maksud komentar dalam video itu atau dalam YouTube itu kan ada komentar dalam video Pak, yang duduk di sebelahnya Pak Edi Mulyadi. Oh, itu majelis maksudnya. Jadi biar lebih jelas maksudnya. Bukan pikir komentar saya kan netizen, komentar bukan. dalam itu loh, view sama itu loh. Komentarnya banyak, itu yang ditanyakan. Kalau komentar netizen saya tidak perhatikan Pak. Tidak merhatikan. Iya. Jadi yang saksi maksud komentar itu terkait dengan rekan dalam video itu Iya. yang menyatakan kata monyet. Itu Iya. ya. Apakah saudara juga merasa tersinggung dengan ucapan itu? Ya tersinggung Pak. Mohon maaf yang mulia. Baik. Saya lanjutkan yang mulia, Ibu Helena. Tadi Ibu Helena menyatakan